Bab 59, bab terakhir pedang Tianlin pembunuh dewa. Du Ze di penjara. Lupakan, toh ini ada di sini, Direktur Yang Xin tidak akan memakanku, kan? Nili bergumam dalam hati. Nili mengambil langkah kecil dan berjalan ke gerbang asosiasi alkimia. Para penjaga di gerbang melihat Nili menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Nili, aku akan melapor ke ketua persekutuan Guyan." "Tidak perlu, aku akan masuk sendiri." Para penjaga menggenggam tangan mereka dan berdiri di dekat pintu lagi. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka tidak menghentikannya, mereka harus memberi tahu mereka. Tapi Nili adalah master dari asosiasi alkimia. Statusnya bisa dikatakan berada di antara asosiasi alkimia dan Guyan. Nili memasuki asosiasi alkimia dengan sangat hati-hati. Nili berjingkat seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, takut dihukum oleh orang tuanya ketika dia kembali ke rumah. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Nili, yang merupakan Direktur Yang Xin. Yang Xin sangat senang melihat Nili. Asosiasi alkemis mencari teman baik. Ini tidak mungkin. Dia sangat penasaran dan diam-diam datang di belakang Nili. Nili tiba-tiba berbalik dan melihat Yang Xin. Dia tidak tahu kapan Yang Xin datang di belakangnya. Entah bagaimana, Nili tidak merasakan kedekatan Yang Xin. Jika itu seseorang di masa lalu, selama monster berada dalam jarak 100 meter, Nili dapat merasakan aura mereka. Bahkan jika mereka menyembunyikan aura mereka, Nili masih dapat menemukannya. Apakah Yang Xin mendapatkan atau mempraktikkan teknik pernapasan tersembunyi? Atau apakah tubuhnya terlalu lemah untuk pulih? "Kakak Nili, apakah kamu mencari sesuatu?" Yang Xin bertanya tiba-tiba. "Saya di sini untuk mengunjungi saudari Yang Xin. Aku sangat sedih karena kamu tidak datang ke pernikahan kakakku kemarin. Adikku menangis semalaman ketika dia tidak bisa melihat kakak Nili kemarin. Lihat kulitnya menjadi kuning gelap," gumam Yang Xin. Sister Yang Xin bercanda, "Gerombolan hewan datang kemarin, jadi saya tidak menghadiri pernikahan Sister Yang Xin dan Brother Ye Hong, jadi saya datang mengunjungi Sister Yang Xin dan Brother Ye Hong setelah saya sibuk hari ini untuk membuat menebus kesalahan. Aku dengar gadis kecil itu Ziyun terluka, bagaimana kabarnya sekarang?" Yang Xin bertanya. "Iya, tidak apa-apa sekarang, selama beberapa hari pemulihan, itu akan sama seperti sebelumnya." "Kakak Nili, menurutku kamu terlihat sangat lemah. Apakah penting jika kamu ingin aku menunjukkannya padamu?" Yang Xin menatap Nili dengan bingung. Nili dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih saudari Yang Xin, aku akan baik-baik saja jika aku istirahat sebentar, aku terlalu lelah tadi malam." "Terlalu lelah?" Yang Xin menatap Nili dengan mata lebar. Ternyata adik laki-laki Nili terlalu sibuk bermesraan dengan gadis lain untuk melupakan adiknya. Yang Xin memandang Nili dengan sedih dan hampir menangis. Dalam pikiran Nili, 10.000 alpaka berlari melewatinya. "Di mana kakak Ye Hong? Kenapa kamu tidak melihatnya bersamamu? Dia minum terlalu banyak kemarin, dan dia belum bangun hari ini." Nili memandang Yang Xin dengan ekspresi tidak percaya. Yang Xin telah lajang selama 30 tahun, seperti serigala seperti harimau. Mungkin kakak Ye Hong adalah saudari Yang Xin. Ini ramuan yang baru saja aku sempurnakan. 100 kali lebih kuat dari sebotol ramuan kecantikan yang kuberikan kepada saudari Yang Xin terakhir kali. Itu bisa dianggap sebagai permintaan maaf kepada saudari Yang Xin. Yang Xin mengambil ramuan Nili dengan bersemangat,
dan sangat senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Nili. Setelah menggunakan botol ramuan yang diberikan Nili terakhir kali, kulitnya menjadi lebih putih, lembut dan halus. Orang yang tidak tahu yang Sin pikir itu bagaimana dengan gadis 16 atau 17 tahun. Kakakku memaafkanmu. Jika kamu memiliki hal yang baik di masa depan, kamu harus mengingat adikmu. Kamu tidak bisa melupakan adikmu begitu saja ketika kamu memiliki menantu perempuan. Nili tersenyum canggung. Pada saat ini, pemimpin persekutuan Guyan buru-buru menemukan Nili, berlari dan berteriak, "Nili akhirnya menemukanmu. Ada apa dengan Presiden Guyan? Tolong bicara perlahan jika ada yang ingin kamu katakan." Lord Yezong mengirim surat meminta kami untuk bergegas ke mansion Tuan Kota. Duze tampaknya gila, dan Lu Piao dan yang lainnya tampaknya terluka saat mencoba menghentikan Duze. "Apa, Saudari Yang Sin? Saya akan datang untuk menebus kesalahan Anda lain kali saya punya waktu." Yang Sin mengangguk, "Cepatlah, kakakku telah memaafkanmu." Nili sedikit mengangguk ke Yang Sin. "Presiden Guyan, ayo pergi." Keduanya berubah menjadi Streamer dan dengan cepat datang ke mansion Tuan Kota. Di dalam City Lord's Mansion, ada kekacauan. "Nili, kamu di sini? Orang ini Duze telah minum obat yang salah. Dia menjadi bodoh, dia memukuli siapapun yang dia lihat. Ketika dia datang ke sini untuk mencarimu, dia baik-baik saja dan tiba-tiba dia menjadi gila, begitulah adalah," kata Lu Piao sambil mencengkeram dadanya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menghentikan Duze setelah dia menjadi gila, tetapi Lu Piao, Ninger dan yang lainnya semuanya terluka oleh energi pedang di tangan Duze. "Yang mulia, Tuan Kota tidak punya pilihan selain mengaktifkan formasi besar Dewa Penghukum dan Setan untuk menyegel Duze di dalamnya. Namun, salah satu pilar di Senlei Killing Formation of God Punishing Thousand Demons and Demon Spirits dipotong oleh Duze, dan itu menjadi tidak begitu kuat lagi. Untung kamu ada di sini, Nili, kamu harus memikirkan cara," kata Lu Piao. "Apakah semua orang baik-baik saja?" Nili bertanya dengan prihatin. Ninger dan yang lainnya menggelengkan kepala. "Kami baik-baik saja, tapi Duze, batuk." "Batuk." Ninger dan yang lainnya batuk beberapa tetes darah. "Ini adalah 9 pil bergulir, kamu harus menjaga lautan jiwamu terlebih dahulu, dan aku akan pergi menemui Duze." Setelah berbicara, Nili melemparkan obat mujarab kepada mereka, dan Nili terbang ke formasi God Punishing Myriad Demon Spirit. Formasi roh iblis pembunuh dewa telah ditebas oleh pedang suci di tangan Duze, dan beberapa monster pembalik surga yang diperkuat telah dipotong lengannya oleh Duze. Tubuh Duze juga berlumuran darah, hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. "Duze, tenanglah, jika ini terus berlanjut, kau akan dilahap oleh pedang suci dan menjadi roh senjata dari pedang suci." Mata Duze merah, dan pedang suci di tangannya terus membocorkan permusuhan, dan permusuhan menelan lengan Duze sepenuhnya. Duze terus berteriak, "Bunuh! Bunuh! Bunuh! Jika Anda tidak menghentikan Duze, dia akan menjadi roh senjata pedang suci, dan sekarang Duze tidak memiliki kesadaran." Nili menyatu dengan Shadow Demon untuk menyembunyikan tubuhnya. Nili menggigit jarinya sendiri, dan terus mengukir prasasti di tangannya. Dia berteleportasi ke belakang Duze dalam sekejap dan memasukkan prasasti yang telah dicampur dengan darahnya sendiri ke tubuh Duze satu persatu. Duze berteriak dalam rasa sakit.
Mata merah itu berangsur-angsur meredup. Duze juga secara bertahap kembali ke keadaan semula, dan pedang suci di tangannya jatuh dan tertancap secara vertikal di tanah formasi pembunuh Dewa Guntur. Karena Nili belum pulih sebelumnya, keduanya mengalami koma dan jatuh dari udara. Nili. Sebuah suara dari samping mencapai telinga Nili. Zion. Lu Piao dan yang lainnya dengan cepat berlari ke formasi pembunuh petir ilahi, dan Zion memeluk Nili. Nili, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, teriak Zion patah hati. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.